Bapak Wandi dari deputi kantornya Istana lah, lebih tepat ya. Pertanyaan, tahun lalu HUT RI 53 miliar biayanya. Sekarang di dua kota 2024 kira-kira berapa biayanya anggarannya? Ya, seperti sudah disampaikan ada kenaikan 63% ya. 63%. Ya, dan jadi saya kira wajar saja itu. Jadi berapa untuk Jakarta? Saya tidak tahu persis ininya, apa namanya detailnya, tapi yang isunya kan terjadi kenaikan. Ya. Dan sudah dijawab oleh Presiden bahwa karena penyelenggarannya di dua kota, otomatis terjadi kenaikan. Angka realnya kira-kira berapa? 87 miliar. Ya. 87 miliar itu untuk dua kota atau satu kota? Ya, itu bagian dari semuanya ya. Kenaikan apa namanya totalnya ya. Totalnya semua 83 miliar untuk perayaan HUT nanti. Jadi sangat wajar kalau di dua kota. Ya. Sebab ya transportasi ke sana, saya kira itu sudah jelas, kita mudah untuk menghitungnya. Begitu. Tapi pertanyaannya kan mengapa itu bisa justifikasi? Ya, mengapa? Wah, urgensinya apa? Nah, saya kira kita tahu bahwa IKN ini selain sudah menjadi bagian dari undang-undang, itu adalah komitmen kita kan untuk membangun kota masa depan, kota yang juga menjawab ketimpangan selama ini, yang sebagai simbol tentang Indonesia sentris. Jadi sudah dijelaskan oleh Presiden. Sumbangan Jawa terhadap PDB sangat besar, di atas 50% ya, 56 atau 58%. Dengan demikian, dengan adanya pembangunan IKN ini menjadi salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu epicentrum pembangunan di luar Jawa yang artinya merepresentasikan pembangunan yang sifatnya Indonesia sentris. Nah, komitmen itu kan harus dimulai, sudah dimulai ya, sudah menjadi undang-undang, dimulai, dan tentu saja ini komitmen kita ini kan harus ada perayaannya, apalagi momentum 17 Agustus itu penting sekali. Saya kira merayakan di dua kota itu merefleksikan tentang komitmen tersebut, bahwa memang untuk pertama kalinya peristiwa bersejarah itu dilakukan tidak lagi di Jakarta tetapi bersamaan secara paralel di ibu kota Nusantara. Boleh tanya, 83 miliar tersebut itu asalnya itu kan bukan dari APBN, dari anggaran mana itu? Ya, semuanya kan dari APBN juga. Oh, dari APBN juga? Ya, semuanya anggaran. Jadi artinya gini, ini semuanya tata kelolanya sudah dijalankan secara transparansi dan akuntabel. Jadi saya kira apa yang dilakukan, termasuk isu kenaikan biaya dan sebagainya itu juga bagian ya kita tahu bahwa ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi kalau kita mau bilang ini mahal dan sebagainya, tentu harus kita bandingkan. Kalau sudah tahun depan baru bisa dibandingkan kan, sekarang belum ada benchmarknya, belum ada baseline. Ini akan menjadi baseline untuk tahun berikutnya. Jadi tujuan utama merayakan di dua kota termasuk di IKN adalah merupakan simbolik, menunjukkan prestasi bahwa kita mampu membangun ibu kota. Ya kan, pada akhirnya harus dilakukan juga kan, harus ada awalnya. Nah, inilah awalnya. Kenapa di dua kota? Ini juga melambangkan sebuah keberlanjutan. Jadi transisi berkelanjutan sebagaimana yang menjadi bagian. Kenapa nggak menunggu tahun depan aja, biar tahun ini di Jakarta dulu, tahun depan baru dirayakan lagi di IKN sesudah infrastrukturnya udah selesai? Apakah memang ini karena ini saat-saat terakhir dari Pak Jokowi gitu menunjukkan keberhasilan dia? Kalau tahun sekarang kan tidak ada salahnya, karena siap sudah lihat. Kalau kita lihat di sana, lapangan upacaranya sudah siap, Istana Merdeka sudah siap, Istana Garuda sudah siap. Nanti bisa tanya langsung kepada Pak Danis Sumadilaga nih, komandan yang membangun infrastruktur IKN di sana. Jadi menurut Bapak itu bukan pemborosan pesta ulang tahun dua kali gitu di dua tempat? Saya kira ini adalah bentuk komitmen kita tentang Indonesia sentris. Jadi ini saya kira ini masih justified ya, anggarannya masih justified. Dan ini adalah proses transisi, harus dimulai untuk menunjukkan keseriusan kita bahwa pembangunan Indonesia sentris itu memang nyata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.